Al-Mursyidul Amin, iaitu muktasar daripada Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Lanjutan di halaman 36, betul ya? Tentang syarat-syarat batinah min a'malil qalbi. Manteng berkisaran tentang persoalan sembahyang, di mana sembahyang ataupun salat digambarkan merupakan inti daripada segala amal ibadah dan hakikat tingkat hubungan seorang hamba dengan Allah, serta rahasia terdalam penciptaan sejak zaman azali yang ada dalam salat. Karena betapa kita mengetahui para malaikat yang beribadat selalu kepada Allah, ada yang beribadat dalam bentuk ruku', ada yang beribadat dalam bentuk sujud, ada yang beribadat dengan berdiri menghadap Allah hingga hari kiamat. Tapi ibadat yang Allah jadikan kepada hamba dipadukan, gepadu ubena model cara ibadat para malaikat dalam ibadat salat yang kita laksanakan sehari semalam 5 waktu. Dan salat tersebut juga digambarkan sebagai mi'raj. Kalau Rasulullah bermi'raj ke Sidratul Muntaha, kita melakukan mi'raj ruh kita bermi'raj setiap hari dengan melaksanakan salat setiap hari 5 waktu. Maka agar salat tersebut memiliki kualitas yang bernilai, jangan hanya memperhatikan syarat-syarat fisik saja, juga perlu diperhatikan syarat-syarat batin, syarat-syarat yang tertutup, syarat-syarat yang terdalam daripada ibadat salat tersebut. Karena dengan adanya syarat-syarat batin akan menjadikan salat tersebut lebih hidup. Dengan adanya syarat batin, salat kita lebih berkualitas dan lebih hidup, seolah-olah salat tersebut memiliki ruh. Maka apa saja syarat batin yang harus dipenuhi oleh seorang muslim atau seorang mukmin yang melaksanakan salat? Kalau berbicara syarat-syarat fisik, syarat-syarat zahir, mungkin semua orang sudah tahu, karena itu menjadi ranah kajian dalam kitab fikih. Kita ketika usia balik sudah diperkenalkan apapun syarat-syarat agar salat kita sah. Namun syarat-syarat yang kita praktekkan mulai dari usia balik sampai usia senja, semua itu adalah hanya syarat fisik, syarat zahir. Ternyata di balik syarat fisik, salat memiliki syarat-syarat batin, yang dengan adanya syarat batin tersebut, salat itu akan lebih hidup dan berkualitas. Maka pada malam ini kita mengkaji tentang syarat-syarat batin dalam aktivitas ibadat salat kita, agar salat kita memiliki keutamaan yang luar biasa. Faminha, maka sebahagian daripada syarat batin itu adalah khusyuk. Khusyuk adalah termasuk dalam syarat batin, sehingga dalam fikih tidak dibahas karena tidak tergantung sah salat dengan adanya khusyuk. Orang yang sembahyang dari awal, dari selesai takbiratul ihram sampai salim ati dalam keadaan lalu, tetap salat yang sah, cuman salat yang tidak berkualitas. Syarat pertama adalah khusyuk. Allah berfirman dalam Al-Quran, aqimis salata li zikri, tegaklah salat karena mengingatku. Tentu saja ketika melaksanakan salat, bila hati kita lalai daripada mengingat Allah, yang dalam bahasa kitab disebut dengan ghaflah. Ghaflah adalah sikap seorang hamba lalai hatinya, tidak sesuai dengan perbuatan fisiknya. Fisik sedang beribadat kepada Allah, tapi hati sedang melalang buana ke mana-mana. Jadi fisik sedang berada di Al-Munawwarah, sementara hatinya berada di Fat. Yang kaitupnya berdarah? Yang kaitup bina pasi punan. Dia itu madu dia. Hati dengan itu madu, fisik ini di Al-Munawwarah hanya kena ghaflah. Sedangkan Allah berperintah dalam Al-Quran, aqimis salah li zikri, tegakkan salat karena mengingatku.
Jadi untuk ingatkan dengan fisik, yang namanya ingat dengan hati. Jadi kalbu hati danyo tidak sedang mengingat Allah, sedangkan fisik danyo sedang menghadap kepada Allah. Mulut danyo berkata inni wajjahtu, aku menghadapkan wajihi, tubuh dan zatku, lillazi fatara samawati wal ard, bagi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sementara hati bukan sedang menghadap Allah, hati sedang menghadap Pulau Semadu. Tubuh tanyo, babah tanyo tidak selaras dengan hati. Tubuh berada di masjid, babah berucap, tubuhku kuhadapkan di hadapan Allah, sedangkan hati tanyo tengah menghadap orang lain. Nya kegambarkan tidak ada keselarasan antara ucapan, fisik dan hati kitanya, digambarkan dengan ketiadaan khusyuk. Maka khusyuknya adalah salah satu syarat amal batin. Maki bancara khusyuk untuk sembahyang, para ulama berbeda-beda pandangan menggambarkan trik-trik agar kitanya khusyuk dalam melaksanakan salat. Salah seorang ulama yang bernama Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, beliau menulis satu kitab yang bernama Salatul Muqarrabin. Salatul Muqarrabin diterjemahkan salat para wali atau salat orang-orang yang dekat kepada Allah. Ini kitabnya nak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau perlu tinggal beli saja. Pikir maklum blogger masing. Yang ini pegah trik-trik agar sembahyang tanya khusyuk. Yang perlu dalam bahasa Arab nasid. Perlu dalam bahasa Arab nak kitab Risalah Salatul Muqarrabin diterjemah oleh salah seorang alumni Al-Azhar, ulama dari Lombok bernama Ittihaf Al-Muhibbin. Jadi trik-trik agar salat kitanya benar-benar bagaikan salat seorang wali, memiliki ruh, memiliki syarat-syarat batin sehingga salat kitanya khusyuk. Kemudian Nabi bersabda dalam sebuah hadis, kam min qaimin hadduhu minas salah at-ta'abu wan nasabu. Berapa banyak orang yang menegakkan salat, orang yang melaksanakan salat, hasilnya daripada salat hanya semata-mata kepayahan dan keletihan. Rasul sudah mewanti-wanti jauh 14 abad yang lalu. Rasul sudah mengingatkan bahawa banyak sekali orang yang melaksanakan salat, tapi keuntungan hasil yang dia dapatkan hanya kepayahan dan keletihan. Hek semayang hek, hak kurang. Biasa na hek na hak, nyo hek na hek yang na hak kurang, karena hanya memiliki syarat-syarat batin. Wa'lam, ketahui olehmu sesungguhnya salat hanya saja dianya salat itu memiliki beberapa unsur. Pertama zikir, dalam salat tersebut ada zikir. Yang kedua qiraah, baca Al-Quran. Yang ketiga munajah. Munajahnya bahasa secara harfiah berbisik-bisik. Munajah atau yunaji, munajah maknanya berbisik. Getanyo yang sedang melaksanakan salat seolah-olah sedang berbisik kepada Allah, mengutarakan isi hati. Maka hanagekeun urang berbisik, menyo hana konsen. Gimana cara dia dapat ngen you gasel samping napu dan sah? Hana konsen ku enda pegah yang baik yang lengan kali je kupi le mana je dah sagai mana hoi gop samping kali ni dan pegah ka pulain. Jadi munajahnya berbisik-bisik dengan Allah, curhatan isi hati tanya kepada Allah, itu munajah. Muhawarah dialog, kita sedang berbisik dan berdialog dengan Allah. Maka dalam sembahyangnya naput bawa unsur zikir pina, bacaan Quran pina, munajah pina, berdialog pina. Wadalika, yang kesemua unsur tersebut tidak akan ada kecuali dengan hadir hati, berfokus. Mio hana fokus hati, hana lebo unsurnya. Maka lagi tanya hana terasakan ketenangan untuk sembahyang. Sembahyang cukup jai tapi kitanya pilih berbagai hal. Sembahyang habina tapi hana terasa ketenangan batin karena hana keempat unsur tersebut. Yang keempat unsur tersebut baruna menyo kitanya hudur ati. Man bakso yang na secara pasti bahawa unsurnya ba Rasulullah. Maka Rasul pada saat diperintah bak Bilal ni azan, pekun Rasul bak Bilal arihna bis salah. Hai Bilal, istirahat kamu dengan salat. Jadi salatnya satu hal yang bisa menjadikan Rasul leluasa dan merasa ketenangan batin yang luar biasa. Dan yang mungkin istirahat tepat ruang, kan? Baik nasau ganggu, kamar berlepi, nya istirahat tanya benar bantai guling anda Rasulullah istirahat dengan salat.
arihna bisalah. Bahkan Rasulullah menganggap salatnya merupakan istirahat kerana memiliki 4 unsur benar, zikir, munajah, berdialog dengan Allah dan juga berbisik kepada Allah, curhatan hati Rasul kepada Allah dalam salat. Tengok karena hana hudur ati, hana tak miliki bau unsurnya. Wa tamamuhu yahsulu bitafhim wa ta'zim wal hibah wal raja wal haya. Kesempurnaan hudur ati tersebut hasil dengan beberapa faktor yang lain. Pertama, tafhim. Sejauh mana tengok tak fahami sembahyang. Apakah sembahyang yang tak anggap hanya sebagai kewajiban rutinitas harian? Sejauh mana tengok fahami salatnya. Yang kedua, ta'zim. Sejauh mana rasa penghormatan tengok kepada perintah Allah yang namanya salat. Yang ketiga, haibah. Dumna rasa takut tengok saat melaksanakan salat. Yang keempat, raja, dumna harapan tengok kepada Allah dalam salat tersebut. Yang kelima, haya, dumna rasa malu tengok minta banding dengan nikmat yang Allah beri ke tengok hana seberapa persembahan salat tengok kepada Allah. Na rasa malu di hadapan Allah, nyandum tak sembahyang ke Allah, nyanda sembahyang dalam keadaan ghaflah. Allah tegebi nikmat ke tengok hana lalai sehingga han salah. Yang jatah tengok han rut gegap. Tapi ibadat tanya anda bersembah ke Allah dalam keadaan hati lalu. Allah nak pernah lalu hati gebi nikmat kita tanya. Nak rasa malai tanya kepada Allah. Miona 5 buah usurnya baru na pondasi untuk hudur hati. Mio hati ke hudur baru terasakan dalam salat ketenangan. Karena zikir, na qiraah, na munajah, na muhawarah. Tadi tanya ji berkaitan mendum. Jadi macam legop kiban cara mengaku sembahyang. Pertama le berhudur hati. Kiban cara mangat hudur ati bertapahami le puatra sembayangnya. Dumna kapasitas kedudukan sembayang ke tanya hamba kiban. Kapasitas kedudukan salat dalam agama kiban. Oleh syahadat langsung salat. Posisi salat dalam agama sampai sejauh mana? Hanya sebagai kewajiban, sekedar kewajiban tok. Alnya rasa ta'zim, rasa haibah, harapan dan rasa malu tanya kepada Allah ketika melaksanakan salat. Wa alal jumlah, kesimpulan, kullama zadal ilmu billah zadatil khasyah. Kapan-kapan bertambah pengetahuan seseorang tentang Allah, bisa bertambahlah rasa takut dan hasillah hudur atau timbullah kehadiran hati. Tanya baruna rasa kehadiran hati saat salat, menyok kamu rasa takut ke Allah. Rasa takut bertambah ke Allah ketika kau benar-benar makrifah Allah. Maka apabila engkau mendengar azan, tidak dengar azan, puatra yang perlu tak sikapi lagi tanya sebagai orang beriman. Tidak dengar panggilan azan, udah tu penyung atau tak anggap panggilan azannya lagi pengumuman biasa, atau lebih serius tak dengar tena panggilan pengumuman yang cok BRT menasa. Dumna keseriusan tanya tak dengar panggilan azan, na dum serius tak dengar panggilan yang cok peng BLT. Apabila engkau mendengar azan, sepatutnya engkau bayangkan akan hati kamu, dibayangkan oleh hati haulan nida yaumal qiyamah, akan kedahsyatan panggilan di hari kiamat. Roh kiamat tengah malaikat zabaniyah yang hui tanya. Oleh roh kiamat tengah kan pengumuman lagi pengumuman imnasa. Lebih raya dong goncang aras dan gara-gara pengumuman roh kiamat. Panggilan azan tak bayangkan seolah-olah panggilan yang sangat dahsyat di hari kiamat. Watash maru bidhahirika wa batinika lil ijabah wal musara'ah, dan bersiap-siap hati kamu dengan fisik kamu dan batin kamu untuk memenuhi dan bergegas menuju kepada azan yang memanggil tanya. Jadi tidak bayang seolah-olahnya panggilan roh kiamat, tanya fisik dan hati siap dan bergegas menuju kepada di mana panggilan azan. Karena orang yang bergegas kepada ini panggilan, itulah orang-orang yang dipanggilkan mereka itu bil lutfi, dengan panggilan yang lembut, yaumal ardil akbar, pada hari Allah menunjukkan amalan seluruh hamba, yaitu hari akhirat. Orang yang bergegas memenuhi panggilan azan di dunia, orang akhirat Allah dipanggil orangnya dengan panggilan lembut. Orang yang
meundur-undur waktu ketika panggilan azan di dunia, roh akhirat dipanggil dengan suara yang dahsyat. Tanya pupulai gedet-gedet roh akhirat, pupulai gehoi dengan suara yang lembut. Ya pulai gehoi dengan suara yang lembut, bergegas batin mendengar azan di dunia. Ya roh akhirat gehoi dengan panggilan yang lembut. Tapi ya pulai roh akhirat bergedet-gedet, aku mayu-mayu matena panggilan di dunia. Maka jika didapati oleh hati engkau dipenuhi dengan perasaan gembira dan sangat senang, masyrufan ilal ibtidar, ingin rasanya bersegera untuk menuju kepada azan, maka selagi akan adalah misal demikian dalam demikian panggilan di hari kiamat. Nyan padokan di gambaran kehidupan tanya orang kiamat itu gambaran di dunia. Menyatanya merasa senang dan bahagia tidak dengar suara azan, yang kian calon-calon urang yang akan mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan ketika mendengar panggilan di akhirat. Menyatanya tidak dengar panggilan azan di dunia, merasa purakan bosan, merasa terganggu, siat tanya balik maghrib kain shalom, pep lede, anjan taduk kain shali, siat kain azan lelom. Nya orang akhirat tengok tanya pun hana merasa bahagia waktu dia terima panggilan. Karena yang hui malaikat tabaniyah pandai bahagia. Kan Malik Ridwan, Malik tabaniyah tukang hui. Jadi tolak ukur ji hina dunia. Hina dunia ada yang senang, insya-Allah di akhirat akan mendapatkan panggilan yang senang dan bahagia. Walidzalika, karena itu Nabi bersabda, arihna ya Bilal. Istirahatkan kami wahai Bilal. Arihna biha ya Bilal, istirahatkan kami dengannya panggilan azan wahai Bilal. Idza kanat qurratu ainihi fi salah, ketika adalah ketetapan matanya baginda Rasul fi salah dalam sembahyang. Sehingga Rasul nepera dalam hadis yang lain, hubbiba ilayya min dunyakum, dibuat rasa cinta, rasa suka, Allah membuat rasa cinta daripada dunia kalian kepadaku 3 perkara. Yang pertama an-nisa. Allah Rasulullah galak kurinam, lagi tanya galak, maka Rasul nak mukawin. Yang kedua at-tib, Rasul galak ke parfum, wangi-wangian. Yang kelima waju'ilat qurratu aini fis salah, dijadikan ketetapan mataku dalam sembahyang. Ketetapan mataku dalam bahasa yang lain maksudnya kesejukan mata. Rasul merasakan kesejukan mata dan ketenangan mata ketika melaksanakan salat. Dia tanya kira-kira kesejukan mata tanya apa? Nyukan di gunung salat ni laut. Kalau nak sembahyang ni. Maka Rasul ketika sumpah, waktu Rasul ka dipenuhi dengan berbagai persoalan, arihna ya Bilal. Hai Bilal, ni azan. Arihna, buat kami merasa senang dan gembira. Jadi Rasul merasa senang dan gembira dengan salat. Karena Rasul netepu hakikat salat. Kita akan dengan salat merasa gembira tengok. Dah duduk ni laut, dah pandang laut, dah kalan hijau-hijau, tumbuh-tumbuhan langling, yang senang. Pajum sangking, yang senang tengok. Tengok menurut-urut tu. Kan. Fataharah taharatu sirri amma siwallah. Maka suci batin yang dimaksudkan di sini, yang merupakan syarat untuk sah sembahyang, itu suci batin daripada barang yang selain Allah. Karenanya mungkin nak buat mandum urang, maka dalam agama tanya hendak dijadikan ke syarat sah sembahyang. Nyonya dijadikan syarat sah sembahyang, cukup je urang hendak sah sembahyang. Syarat sah sembahyang suci, apa makna suci? Suci dari hadas, suci dari najis dan kotoran. Nya ke syarat suci ino bermakna suci lam ati bekna yang kan Allah saat dalam sembahyang, kok jauh urang nak sah sembahyang. Tapi taharah yang sejati yang dimaksud ino adalah suci batin hati daripada yang kan Allah. Fabiha tatimu hadhihi salah, maka dengannya suci batin daripada yang kan Allah, sempurnalah ini salat. Yang pelai salat yang sempurna, salat mukarrabin, salatnya para wali, salat yang ketika salat hana yang selain Allah dalam hati. Ana urang payahkan. Kadang-kadang ni yang paling dah betul khusyuk Fatihah. Nah yang paling dah betul khusyuk takbiratul ihram dengan doa iftitah. Hukumnya nale juga merawat-rawat mantap poyan. Nenek kunci Honda yang gada hana mumpat langsung bayang tinggal lem. Jadi tengok masih wallah yang selain Allahnya susah tak untuk tak hilang dalam hati kita nya. Maka sembahyang ni hana sempurna.
Ketika tak sadari sembahyang tanya hana sempurna, hana pantas tanya berbangga dengan ibadat. Dimana ibadat tanya ka sempurna dan persembahkan ke Allah, sehingga merasa bangga dan merasa ujub, merasa hebat dengan le ibadat tanya. Dan ketika tanya merasa diri ibadat tanya yang dah persembahkan kepada Allah masih banyak kekurangan, timbul perasaan haya. Apa makna haya? Malai terhadap Allah. Malai bak tamulake, malai bak katanya ta tuntut ba Allah, malai tu wate gebi bala hana tak sabar, malai tu talake nikmat ba Allah. Kan memandum timbul ketika merasa diri persembahan yang dia persembahkan ke Allah hana seberapa. Mahai bedah penyakit ujub, baru hidang rawatib, baru hidang tahajud 2 rakaat, baru hidang witir 2 rakaat, kadang-kadang kajaminan damang surga. Jadi merasa ibadatnya kehebat, tapi dengan tasadari ibadatnya mentang kurang, tanya akan punya niat untuk meningkatkan selalu ibadat dan akan dijauhkan daripada penyakit-penyakit hati yang namanya ujub. Maka sesungguhnya engkau insatartal aurat, ketika engkau menutupi aurat, bersiap dengan pakaian, famal ladzi yasturu aurataka fil batin anillah, maka apa yang menutupi aurat kamu pada batin daripada selain Allah. Secara fisik auratnya tutup, pakai baju yang indah, pakai ijakrung yang indah, tapi batinnya hana tutup. Lam batinnya kan Allah tu. Ubina pu mantang yang membuat tanyo terikat dengan selain Allah mandum dalam hati. Tutup aurat lahir sagai, aurat batin hana tutup. Mana tutup aurat batin yang kan Allah pinah dalam hati, yang baru kan tutup aurat batin. Maka ini dipertanyakan oleh Imam Ghazali, ketika kamu menutupi aurat dengan pakaian, apa yang menutupi aurat kamu dalam batin daripada Allah? Maka kamu bersikap sopan di hadapan Allah. Bila kita hadap Allah, hati tengok tengah melalang buana ke mana-mana. Yang tengok gak anggap hana beradab tengah terhadap Allah, tapi hati kan ke Allah. Maha ngedepu wa alam, yakinlah annahu yattali alaika wa ala sirrika. Allah itu maha melihat, mengetahui di atas kamu dan di atas rahasia batin kamu. Ngedepu lah hati tengok. Mereka manusia aja terpegat pencitraan, ke manusia aja terpegat filem, tapi ke Allah orang terpegat filem. Allah kata dalam hati tanya fatawadha, maka tawadhu'lah, merendah dirilah kamu dengan zahir kamu dan batin kamu. Orang itu mufhum je long, pegat perbandingan lemu tadi. Wandur, coba perhatikan, seandainya kamu berdiri di hadapan seorang raja, kaifa takun, bagaimana sikap kamu? Gimana sikap tanya dadang ikut raja? Yang menghadap dengan PJ wali kota, yang menghadap dengan PJ gubernur, gimana sikap tanya? Menyadika PJ gubernur, PJ wali kota dan yang sopan santun, bersikap ramah, bersikap merendah diri. Wala nisbata bainahu ta'ala wa taqaddasa wa bainal muluk, hanapak banding antara Allah dan antara raja-raja dunia. Yang raja-rajanya al-kullu abiduh, mandum hamba Allah. Menyadika raja yang hakikat ji hamba Allah, tanya hantajid bersombong roh, bahkan ke Allah tanya berani dah bersombong roh. Nyai PJ wali kota tanya tawadhu kedih, merendah diri, yang pada haji hamba Allah, maka ni ke Allah tanya hana tawadhu. Idza fa'alta dzalika la takunu kadiban fi qaulika. Apabila engkau telah berbuat seperti itu, maka jangan sekali-kali kamu dusta pada ucapanmu. Ucapan yang mana? Ucapan wajhatu wajhiya. Ketika katakan wajhatu wajhiya, aku hadap tubuhku. Hati tanya hana hadap ke Allah, hadap tubuh tu. Tapi tak pegat pernyataan di hadapan Allah, aku hadap tubuhku. Dan jangan kamu dusta pada ucapanmu hanifan muslimah. Hal keadaan aku cenderung jauh daripada agama yang tidak lurus, tapi cenderung kepada agama yang lurus. Muslimah, apa makna muslimah? Hal keadaan aku pasrah, menyerahkan diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidak ada aku termasuk orang yang mengkongsikan Allah. Dalam arti dia dapat isyarat ke Allah. Tapi kan musyrik yang je ke hukum kafir, syirik kafir kan. Syirik nak dua, nak syirik zahir, nak syirik kafir. Yang syirik zahir orang semah yang kan Allah. Yang syirik kafir orang ketika ibadat nak hadir yang kan Allah dalam hati. Yang syirik kafir. Walau hanjit ke murtad. Tapi yang enggak anggap syirik kafir. Babah wa ma'ana minal musyrikin, dan hana termasuk orang musyrik. Tapi dalam hati tanya sedang melakukan musyrik. Ya ke cakap tak serupa bikin kan. Haba hana sama lagi
lagi but. Bak babah tanya wajah tu wajhiya, bak babah ditanya hanifan muslima, bak babah wa ma ana minal musyrikin. Mangkupu tak pegah tanya. Mudah pubut nak Nah faedah? Nah minimal faedah menyadari ibadat kitanya golong sempurna. Yang faedah lagi. Dia ada nak pubut siapa mungkin. Yang pubut tanya hanya para wali. Para wali yang ati urunyan kah hana terikat dengan dunia. Maka dalam kitabnya kan judul mentang salatul muqarrabin. Muqarrabin para wali, orang yang dekat dengan Allah. Salatnya para wali. Judul buku mentang salat para wali. Jangan terbayang kan salat tanya wali kota. Paling kurang wali murid. Wali murid tanya. Kan. Kemudian jangan kamu berbohong pada ucapan kamu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Yang kan tiap-tiap saat sembahyang takun. Kecuali orang yang masbuk. Yang ana masbuk mandum nakun tanya. Inna salati sembahyang lun. Wa nusuki ibadat lun. Wa mahyaya udip lun. Wa mamati mati lun lillah. Yang kan pernyataan di hadapan Allah. Dah pegah tanya kata serah dra penuh ke Allah. Sembahyang lung, ibadat lung, udip lung, mati lung kera mandum. Bila hati tanya hanaru Allah. Lam hati tanya kakan ke Allah. Babah dah pegah udip tanya, mati tanya, mandum ke Allah. Fanzur, coba perhatikan, jangan sepatutnya bahwa adalah ini pernyataan seorang hamba itu sebagai ucapan bohong. Yang diperhatikan sampai yang hamba sulit. Pegah hana sulit jujur tak, ku jujur tik sembahyang sulit lebih ni. Tak pegah bagap jujur, tak kampanye roti jujur, bersih, adil, sejahtera macam-macam. Tapi tip malam, tip sembahyang si orang yang membawa dia tak pengut Tuhan. Manusia ada pengut Tuhan, ada pengut dia. Nya perhatikan, ingat lima tadi supaya sadari bahwa ibadatnya mentang jauh dari kesempurnaan. Jangan sampai ada ini ucapan itu bohong, maka ada itu sebab binasa kamu. Jadi tanya ada pengetuhan. Tip orang pengetuhan. Ada binasa, ada terjadi musibah barang kapu, datang yang lem, pedalai kegok, ngasol maksiat dan ngampung, kegebi musibah oleh Allah. Padahal ubebut musibahnya datang karena tanya ada pengetuhan tip uro, si uro yang membohong ada pengetuhan. Cuman hana tak sadari yang sebagai kebohongan. Yang bagi dan sepatutnya bahwa kamu mengingat akan kebesaran Allah dan keagungan Allah ketika rukuk kamu dan sujud kamu. Saat tarukuk, saat tasujud apalagi. Anggota tubuh yang paling mulia yang punya imat bak gok legop bak ulai bengih. Ya kan? Icukah legop bak ulai kan bengih dah, tersinggung. Tapi dalam sembahyang rela anggota tubuh yang paling mulia terletakkan bak tempat biasa tak duduk tapak. Yang kewujud penghambaan diri kepada Allah yang sebenarnya. Tapi mantan sebatas fisik. Fisik tanya yang sujud ke Allah, hati kalau. Maka giyu bayang saat tasujud dan saat tarukuk, giyu bayang kebesaran dan keagungan Allah supaya hati tanya luluh ketika tanya rukuk dan sujud luluh di hadapan kebesaran Allah. Wa ta'lam dan engkau sadari akan demikian dengan kehinaan engkau. Wallahi birahmatihi ahallaka limunajatih. Engkau menyadari dengan kehinaan engkau dan Allah dengan keluasan rahmat Allah menjadikan engkau pantas untuk bermunajah Allah. Kira urang gak nyan satpam, ihai di direktur utama sebuah perusahaan, rasa bangga apa nak? Bangga luar biasa. Kok yang biasa satpam, bak kepala proven, kepala security mentang idot idaat. Nya ihai di direktur utama ke dia lang ruangan kantor direktur utama, narasa kebanggaan, merasa diri hana pantas kenan. Yang pantas hanya agaknya buka-buka pintu rot kan. Tapi dipanggil di seorang owner, seorang pimpinan pemilik perusahaan besar, narasa bangga. Tanya ketika tak sadari draw sangat hina di hadapan Allah, tapi Allah dijadikan tanya orang yang layak untuk bermunajah kepada Allah dalam salat. Nya harus tak sadari. Jadi tanya karena hana terpahami sembahyang got sembahyang tanya. Jadi dah fikir puatra sembahyangnya. Jadi sebenarnya yang sebuah nikmat besar gebi li Allah tanya orang yang layak untuk bermunajah dengan Allah. Dum orang mukmin yang lain muid-muid lam tengah waktu sembahyang hana bermunajah dengan Allah, hana gebi taufik. Tapi tanya dijadikan li Allah gebi taufik, gebi kepantasan
untuk bermunajah dengan Allah. Yang salah sebuah bentuk nikmat Allah. Dalam sebuah hadis ni pegah li Rasulullah, idza aradallah bi 'abdin khairan ista'malah. Apabila Allah ni iradah kebaikan dengan seorang hamba, dijadikan li Allah hamba tersebut beramal. Kita yang li sahabat, gimana cara Allah gepujud hamba beramal? Yuwaffiquhu li amali salih. Allah gebi taufik hambanya untuk mengerjakan amal saleh. Kitanya ruh tajak masjid wateka yazan, ruh ta ikut jamaah wateka yazan, ruh ta sembahyang wateka tamang watenya taufik dari Allah untuk kitanya melakukan amal saleh. Karena Allah kagi iradah tanya kebaikan. Iradah Allah kebaikan kepada hamba diwujudkan dalam pemberian taufik dan hidayah daripada Allah ke hamba tersebut. Padahal tanya hana layak bermunajah kepada Allah. Karena tanya manusia yang paling hina, hana sepersepuluh rasul bidanya, jauh tak bandingan. Tapi Allah dijadikan tanya manusia yang pantas. Ahallaka bi ahlaka binasa. Ahallaka manaji membuat engkau pantas, dijadikan ahli. Itu pantas tanya oleh Allah untuk bermunajah. Fala aqalla, maka karena tanya manusia paling hina yang Allah jadikan tanya pantas bermunajah kepada Allah, maka jangan sampai ada yang kurang daripada rasa sopan santun dan hadir hati kamu di hadapan Allah. Kata sadari roh tu manusia hina dan tak sadari tanya dengan keluasan rahmat Allah dijadikan tanya pantas bermunajah dengan Allah, maka tak waspadai baik sampai tanya gadah adab dengan Allah sampai hana hadir hati di hadapan Allah. Sadar tanya security satpam jaga bak pintu rat KIB tamang lang ruang direktur tok gedeh duk bak kursi direktur lam. Tok gedeh you buat bak direktur lam kan hana terror kun. Kemudian ka sadar tanya hana pantas tak tamang genan tok gedeh hoi kan taduk bersopan tok gedeh. Ya hana itu ka sadar tanya manusia hina. Jadi dia Allah pantas untuk bermunajah dengan Allah. Tapi hana ada tim jaga adab dan huzur hati di hadapan Allah. Nyok yang bermaksud li Rasulullah dalam hadis yang lain, halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Binasa seseorang yang tidak mengetahui nilainya, kadarnya. Hana teror. Tanya mana ada teror je ke hamba yang binasa. Allah kagebi kesempatan dan yang beribadat. Allah kagebi kesempatan dan yang bermunajah, tapi dalam munajah kepada Allah hana terjaga adab-adab di hadapan Allah. Kemudian Nabi bersabda, innallaha ta'ala muqbil 'alal musalli ma lam yaltafit. Allah memperhatikan selalu di atas orang yang melaksanakan salat selama dia tidak menoleh. Menoleh ini ada dua makna. Menoleh dengan pandangan fisik atau menoleh dengan pandangan hati. Yang menoleh dengan pandangan hati tanya hana fokus tengah hal lain. Allah gehadap geperhati salat getanya, menyatanya hana menoleh. Maka karena itu jagalah akan zahir fisik kamu dan jaga akan batin kamu daripada menoleh. Batin baik menoleh, zahir baik menoleh. Dan bersabdalah Nabi SAW, innal abda, sesungguh hamba sungguh melaksanakan salat dan tidak ditulis baginya daripada salatnya, dan tidak seperduanya salat, tidak sepertiganya salat, tidak seperempat dan tidak seperlima, tidak seperenam dan tidak sepertujuh. Hanya saja dituliskan bagi seseorang daripada salatnya akan apa yang dia pahami daripadanya salat. Entna tak pahami tak laksanakan salat. Semakin jauh pemahaman dia tentang salat, semakin le getulis pahala oleh Allah. Tak depu bahawa salatnya adalah bentuk munajah tanya kepada Allah. Na rasa keagungan salatnya dalam hati tanya, na rasa adab tanya hadir hati kepada Allah saat melaksanakan salat. Makin lepu pengetahuan yang tentang salat, makin lepu yang ditulis tentang salat, tentang pahala daripada salat. Berkata sebahagian ulama, sesungguhnya hamba yasjudu, sujud ia akan satu sujud, wa indahu annahu taqarraba biha ilallah. Sesungguhnya hamba sujud ia akan sebuah sujud, padahal di sisinya hamba, sesungguhnya hamba sedang mendekatkan diri dengan sujud tersebut kepada Allah. Tira urang atau hamba gesujud sebuah sujud ke Allah, padahal hakikat daripada sujudnya yang dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jikalau dibagikan dosa-dosanya dalam sujudnya di hati ahli kotanya, lahalaku, sungguh binasa mereka itu.
Kira orang tengah berpetara ke Allah, tengah sujud dan tengah petara ke Allah. Tapi lambut dalam perbuatan petara ke Allah nak dosa. Padahal buat katnya petara ke Allah artinya secara lahir. Lahir petara ke Allah, lahir sedang sujud ke Allah. Hakikat dia dia tak berusaha dosa bak buat sujud katnya. Dia ketempuk dosanya ada penduduk kota katnya tinggal mati mendum penduduk. Nyandum le dosa. Yang kehana itu mufhum abayan. Wakila wa kaifa dzalik. Iban surahnya. Buat sujud, buat petara ke Allah. Tapi dalam petara ke Allahnya nak dosa, yang dosanya menjaga bagi ke penduduk kota habis mati binasa mendum. Disebut inna li ba'dhum yakunu sajidan indallah wa qalbuhu musghin ila hawa wa musyahid li batil kad istaula alih. Kad istulia alih. Ada seseorang sujud di sisi Allah padahal hatinya sedang mendengarkan kepada hawa nafsu, hatinya sedang menyaksikan bagi kebatilan yang sungguh dikuasaikan di atasnya seseorang. Tengok kai kuasai li hawa nafsu, kai kuasai li iblis. Fisik sedang sujud kepada Allah, hati tak turut hawa nafsu, hati tak dengar pu yang dipegah li hawa nafsu, hati menyaksikan kebatilan dan kebenaran. Yang maksud tengah sujud tapi berdosa. Buat tengah betul ke Allah tapi yang didapatkan dosa kan pahala. Yang dosanya bikin cilet-cilet. Yang pejit oleh Allah dalam bentuk tubuh kasar dosa tanya, yang tempuk atuk orang kampung habis binasa orang kampung. Yang ke sujud modal menan. Yang kena kaji naik silah ke kun orang zaman orang sujudnya sumatika. Kena istilah bahasa orang Tuhan yang sumatika. Sembahyang tapi nak fikir sama Allah sumatika. Yang maksud sumatika itu gambaran daripada sujud yang katanya lakukan kan sujud sebenarnya. Sujud secara fisik hati tanya sedang menuruti hawa dan keinginan nafsu.